Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai momen inersia. Untuk bisa memahami lebih lanjut tentang momen inersia, Ibu punya video yang bisa adik-adik tonton untuk dianalisis. Coba perhatikan saat materi ini berputar. Nah, adik-adik sudah perhatikan video yang tadi? Sudah. Kira-kira apa yang harus atlet itu perbuat di video itu untuk meningkatkan kecepatan rotasinya? Oke, adik-adik Fenia, silakan. Yang dilakukan oleh atlet itu untuk bisa menambah kecepatan itu dia mendekatkan di tangannya ke tubuhnya supaya memperkecil momen inersia sehingga kecepatannya bisa. Oke, terima kasih. Ada jawaban lain dari adik-adik yang lain? Sama. Jadi memang benar ya apa yang disampaikan oleh adik Fenia bahwa atlet ice skating ini olahraga ice skating. Jadi setiap atlet di cabang olahraga ini setiap ingin menambah kecepatan putarannya itu selalu menarik tubuhnya dekat dengan poros pusat tubuh, sehingga kecepatannya akan semakin bertambah. Namun ibu mau bertanya lagi, apa yang terjadi kalau atlet ini selama melakukan olahraga ini dia merentangkan tangan saja? Ketika dia berputar dia hanya merentangkan tangan. Kira-kira apa yang terjadi? Evenia mungkin ada? Kalau dia merentangkan tangan berarti dia punya momen inersia itu semakin besar, jadi kecepatannya itu bisa semakin maju. Oke, terima kasih. Yanto mungkin ada jawaban lain? Sama. Iya, jadi kebalikannya ya, kalau misalnya dia rentangkan tangan berarti momen inersianya semakin kecil. Oke, berikutnya kita akan lihat. Jadi berdasarkan video yang tadi telah adik-adik lihat, kira-kira menurut adik-adik pengertian momen inersia itu apa? Yanto tahu? Oke, kalau tidak ada, kita lihat bersama-sama. Jadi, momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisinya ketika sedang berputar atau berrotasi. Momen inersia ini dilambangkan dengan I besar. Nah, momen inersia ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah massa, kemudian jarak, sehingga rumus momen inersia ini dapat ditulis dengan persamaan I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I ini adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, kemudian massa dengan satuan kilogram, dan R jarak tersumbu dengan satuan meter. Dengan demikian, semakin panjang jarak suatu benda terhadap sumbunya, itu maka akan mempengaruhi momen inersianya. Jadi semakin panjang jarak, itu momen inersianya akan semakin besar. Lihat di sini, momen inersianya semakin besar pada saat R-nya juga bertambah panjang. Hal ini yang menyebabkan ketika kita melihat ada orang yang mau menjaga kesetimbangannya, itu biasanya dia membawa sebuah tongkat atau benda panjang. Nah, hal ini berfungsi untuk menambah jarak terhadap porosnya. Jadi momen inersia orang tersebut ini akan semakin besar, sehingga dia tidak mudah jatuh, sehingga dia itu seimbang. Jadi
Jadi ketika tolong perhatikan ya, jadi ketika ada sebuah poros, anggaplah ini poros benda, kemudian ada beberapa massa yang mempengaruhi kecepatan rotasi dari poros tersebut. Kita anggap ini massa 1, massa 2, dan massa 3. Maka untuk mencari momen inersianya itu adalah jumlah total dari massa dan jarak dari masing-masing ini. Jadi dapat kita tulis persamaannya adalah I sama dengan ini sigma MI RI kuadrat I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian di sini sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat dan seterusnya sampai Mn Rn kuadrat. Nah, Ibu ada contoh untuk hal ini. Jadi yang pertama, misalnya ada sebuah tali. Di ujung tali ini ada sebuah benda. Ada dua benda dengan massa yang berbeda. Massa pertama ini adalah 3 kilo. Kemudian massa kedua ini adalah 5 kilo. Nah, porosnya itu ada di tengah sini. Jarak antara satu benda dengan porosnya itu sama, masing-masing 3 meter. Nah, di sini yang diketahui apa? Yanto? Jarak Jaraknya berapa? 3 meter. Jaraknya R1 3 meter. Terus apa lagi? Massa yang mana? Massa 1. Massa 1 3 kilo. kilogram. 3 kilo. Kemudian apa lagi? Massa Massa 2 Massa 2 berapa? 5 kilogram. Kemudian apa lagi? R2 R2 berapa? 3 meter. Ini yang diketahui ada R dan M. M1, M1, M2, R2. Kira-kira kita pakai rumus yang mana? I sama dengan M dikali R kuadrat. Ini. Kita pakai rumus yang jadi ini yang ditanyakan adalah momen inersianya berapa. Jadi kita dapat tulis persamaannya I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat. Nah, M1 nya berapa tadi? 3 kilogram. 3 kilo. Kemudian M1 3 meter kuadrat. ditambah 5 kilogram. 3 meter ya. Hasilnya berapa? Fauziya berapa? 20. Ini 7. 3 9 Tambah 5 9 berapa? 27 tambah 5 45. Berapa? 27 tambah 45. Hasilnya berapa langsung? Langsung 70 72. 72 satuannya apa? Kilogram meter. Kilogram meter. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Ya, silakan. Hubungan sebab akibat dari rumus momen inersia itu apa Ibu? Oke. Jadi tadi momen inersia itu kan seperti yang sudah kita lihat di PowerPoint itu I sama dengan M kali R kuadrat. Nah, di sini hubungannya itu berbanding lurus ya. Jadi kalau misalnya masanya ini besar, maka momen inersia suatu benda itu juga akan semakin besar. Sebaliknya, kalau misalnya R-nya ini besar, maka momen inersianya juga besar. Kalau jaraknya ini dia kecil, momen inersianya juga
kecil, sama seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan di video. Ya, sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya, jika ada suatu benda dengan satu kesatuan massa, maka benda itu disebut sebagai benda apa? Benda tegar. Oke, benar sekali, benda tegar. Ya, jadi ada beberapa jenis benda tegar yang dapat Ibu jelaskan ke anak-anak semua. Yang pertama, misalnya ada sebuah benda berbentuk spiral, berbentuk silinder dengan porosnya ada di tengah, maka momen inersianya ini dapat diketahui berapa. Momen inersianya adalah 1/12 dikali M dikali L kuadrat. Kemudian kalau benda silinder ini porosnya ada di ujung, maka momen inersianya adalah 1/3 meter M L. Kemudian kalau ada benda yang berbentuk persegi panjang, terus porosnya ada di tengah, maka berapa momen inersianya? Momen inersianya adalah 1/2 dikali massa dikali A kuadrat ditambah 20. Coba adik-adik perhatikan lagi tabel di depan. Di depan ini ada tabel bola kejal, bola berongga, dan silinder kejal dengan nilai inersianya masing-masing. Sudah diperhatikan? Sudah. Yang ini sudah mengerti? Sudah? Sudah Ibu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi berikut. Jadi, kalau misalnya ada sebuah benda, nih, kemudian diketahui momen inersianya di poros pusat, ininya sudah diketahui. Momen inersianya. Maka untuk mencari momen inersia yang lain yang berada di ujung ini, kita dapat menggunakan persamaan I sama dengan IPM ditambah dengan M D kuadrat. IPM ini adalah momen inersia di tengah atau di poros pusat ya. Kemudian M ini apa? Massa. D Diameter. D itu jarak ke sumbu. Oke, sampai sini mengerti? Ngerti Ibu. Paham ya? Ya Ibu. Oke, jadi ada contoh soal. Misalnya di sini ada benda silinder juga. Kemudian porosnya ada di tengah. Panjang benda ini itu adalah 120 cm dengan masanya adalah 1,3 kg. Kira-kira berapa momen inersia? Momen inersia di pusat dan momen inersia di ujung benda. Di sini. Ada yang mau mengerjakan? Ada yang mau mengerjakan atau kita kerjakan sama-sama? Sama-sama Ibu. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ya. Di sini yang diketahui apa? Massa.
1,3 kilogram. Kemudian ini L-nya 120 cm. diubah ke meter berapa? 1,2. Oke, ini kita pakai rumus apa? Pertama kita pakai rumus apa dulu? Itu yang paling atas, Bu. Ini. Iya. Ya. Nah. Jadi kita akan pakai rumus yang pertama untuk mencari IPM-nya adalah 1/12 dikali M dikali L kuadrat. Kenapa pakai rumus yang ini? Karena dia Jadi poros, cari bagian poros. Nah, kita. Oke. Jadi kita masukkan 1/12 dikali 1,3 kilogram dikali dengan 1,2 meter. Ini berapa? Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Siapa yang menjawab? Saya, Ibu. Oke, Doli silakan. Hasilnya 0,156. Oke, ada jawaban lain? Atau Sama, setuju? Ibu. Sama. Oke, sama. Jadi memang benar ya, hasilnya 0,156. Nah, Satuannya apa? Kilogram Kilogram meter kuadrat. Oke, setelah sudah tahu IPM-nya, apa lagi yang kita cari? ionya. Di ujung. Di ujung pakai apa rumusnya? Yang kedua, Ibu, 1/3 M paling Perlingkar. Pakai rumus yang mana di Oh. sini? Ini sama Itu ya. ya. Nah, iya, Ibu. Pakai rumus yang ini kan? Iya, Ibu. Oke, jadi tinggal kasih masuk ke sini. Oke, sebelum itu kan di sini ada D ya. Ya. Nah, D-nya berapa? 102. D-nya berapa? Setengah dari 120, 60 cm. 60 ke meter 0,6. Jadi D-nya adalah 0,6. Di sini I ujung tambah dengan IPM ditambah M D kuadrat. IPM-nya berapa tadi? 0,156 kilogram meter kuadrat. Ditambah M-nya berapa? 1,3 kilogram. D-nya 0,6 kuadrat. Coba hitung, ada yang bisa dapat lagi? Tadi ada selain Doli kan? Oke, siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Oke, silakan Fauzia. 0,624, Ibu. Ada jawaban lain? Sama, Ibu. Ibu. 0,624. Jawabannya apa aja? Kilogram meter kuadrat. Kilogram meter kuadrat. Oke, sampai sini sudah mengerti? Sudah ada, Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pas, Ibu. Tidak, Pas. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi momen inersia dan kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu aplikasi dan kehidupan sehari-hari apa saja? Aplikasi momen inersia. Ini putra menjawab. Saya, Ibu. Iya. Kipas angin, terus roda kendaraan. Gasing, Ya. turbin, Terus apa lagi? spinner. Tongkat, Baseball. Oke, benar sekali ya. Jadi memang aplikasi momen inersia itu ada beberapa, yaitu kipas angin, roda kendaraan, gasing, turbin, tongkat baseball, dan spinner. Oke, sekian dulu materi pembelajaran kita di hari ini. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Pas, Ibu. Jadi kita akan ketemu di kesempatan berikutnya dengan materi yang baru lagi. Oke, sekian dan